Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas Indonesia diminta mempertimbangkan lagi jika ingin ikut AFF. Beralih fokus, Sintayong panggil nama baru untuk hadapi FIFA Matchday September. Usai sikut Haikal, akun Instagram pemain Vietnam lenyap. Dan update terbaru pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Sebagaimana diketahui, perjalanan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 bak roller coaster. Memulai laga dengan kekalahan, namun skuad Garuda Muda terus melakukan evaluasi hingga berhasil tembus ke babak final ajang tersebut. Namun sayangnya, perjalanan Timnas U23 harus berakhir di laga final, yakni ketika menghadapi Vietnam U23 pada hari Sabtu malam kemarin. Pada laga tersebut pun, skuad arahan Sintayong juga harus kehilangan beberapa pemain intinya dikarenakan mengalami cedera. Situasi ini bahkan membuat kiper Dava Fasya harus diturunkan menjadi outfield player. Kendati demikian, Erick Thohir pun menyoroti permasalahan yang menimpa Timnas Indonesia U23 hingga akhirnya tim mengalami kesulitan selama berada di Thailand. Salah satu permasalahan yang sering disinggung belakangan ini yakni beberapa klub enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Oleh karena itu, menyikapi situasi ini, Ketum PSSI berharap kedepannya akan ada diskusi lebih baik lagi dan tidak ingin situasi ini terulang lagi di waktu yang akan datang. Erick ingin kompetisi Liga 1 bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Namun pemain pun bisa memperkuat Timnas Indonesia dengan aman tanpa harus ada pihak yang saling sindir. Apalagi kalau sampai beberapa pihak saling menyudutkan. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari menyampaikan permohonan maaf usai gagal mengeksekusi tendangan penalti pada final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Hernando Ari adalah satu-satunya penendang Timnas Indonesia U23 yang tidak bisa memasukkan bola ke gawang Vietnam. Sepakan Nando ke sisi kiri gawang lawan terbaca oleh kiper Vietnam U23 Quan Van Chuan yang belakangan keluar sebagai penjaga gawang terbaik Piala AFF U23. Sesudah tendangan ditepis, Hernando Ari tertunduk lesu. Kiper asal Persebaya Surabaya itu dihibur oleh para penggawa Garuda Muda hingga Quan Van Chuan. Menanggapi kesalahannya tersebut, Hernando Ari menyampaikan maafnya melalui akun Instagram pribadi miliknya. Hal tersebut pun membuat netizen dan para pemain Timnas Indonesia memberikan semangat kepada sang pemain. Bek kanan Timnas Indonesia Sandy Walsh berhasil membantu timnya menang atas Westerlo pada laga lanjutan Liga Belgia pekan kelima. Pada laga tersebut, pemain berusia 28 tahun itu dipercaya pelatih untuk bermain sebagai starter. Laga itu menjadi laga keduanya menjadi starter usai mengalami cedera. Namun pada laga tersebut, Sandy Walsh bermain selama 71 menit usai dirinya ditarik keluar pelatih dan digantikan oleh Raflik Balgali. Kevin Bachelor sendiri berhasil menang comeback dengan skor 2-3. Kemenangan ini membantu Kevin Bachelor naik peringkat ke-8 dengan raihan 7 poin dari 5 laga. Menariknya, pertandingan yang dimainkan Sandy Walsh ini turut mengundang perhatian salah satu pemain bintang Eropa, yakni Kevin De Bruyne. Di samping itu, dengan tambahan menit bermain yang didapat oleh Sandy Walsh menjadi modal penting sang pemain jelang FIFA Matchday September ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda mendapatkan perlakuan yang kurang suportif dari pemain Vietnam di laga final Piala AFF U23. Salah satu yang paling disorot yakni ketika Haikal Al-Hafiz mendapatkan sikutan di kepalanya oleh salah satu pemain Vietnam U23, yakni Nguyen Hong Phuc di babak extra time. Kejadian itu berawal ketika kedua pemain telah merebutkan bola liar di sisi lapangan. Nguyen yang lari ke arah bola melakukan sapuan dengan kaki kanannya sambil melompat. Seolah tindakan sang pemain terlihat wajar, namun sebelum kembali mendarat, ia melayangkan siku kanannya tepat ke arah kepala Haikal Al-Hafiz yang saat itu juga berlari ke arah bola. Anehnya, tindakan kasar itu tak membuat pemain Vietnam ini mendapatkan kartu dari wasit. Pengadil pertandingan bahkan tak hanya melihat kejadian itu sebagai pelanggaran biasa. Aksi Nguyen tadi praktis membuat para supporter Timnas Indonesia U23 geram. Akun Instagram pemain ini pun hilang usai ramai-ramai direport oleh netizen Indonesia.
Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda mengalami kekalahan dramatis atas Vietnam melalui babak adu penalti di laga final Piala AFF U23. Kegagalan di Piala AFF itu ternyata juga mendapatkan sorotan dari negara tetangga Malaysia, di mana melalui media Instagram @MalaysiaFootballLeague, mereka heran skuad Garuda Muda bisa kalah melawan Vietnam U23. Padahal The Golden Star Warriors diisi oleh pemain yang memiliki rata-rata usia belum genap 20 tahun. Namun di sisi lain, skuad Harimau Malaya Muda justru kalah di laga semifinal. Mereka digilas Vietnam U23 dengan skor cukup telak yakni 4-1. Malaysia U23 pun juga mengalami kekalahan di perebutan juara ketiga usai kalah adu penalti dengan Thailand. Skuad Garuda Muda telah menjalani Piala AFF dengan kekuatan seadanya dan bisa dikatakan pengadil lapangan pada turnamen tersebut merugikan skuad Garuda Muda. Bermula pada putusan wasit yang memimpin laga lawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23, lalu di laga kedua timnas Indonesia juga sedikit dirugikan dengan keputusan wasit. Ketika itu Ramadan Sananta dianggap offside padahal berposisi onside. Sementara itu di laga semifinal, timnas Indonesia dipimpin oleh wasit Hiroki Kasahara. Wasit asal Jepang itu memimpin cukup tegas di laga itu. Namun anehnya, Hiroki Kasahara memimpin kurang tegas dan condong merugikan timnas Indonesia U23 arahan Sintayong, yakni ketika di laga final kemarin. Beberapa putusan kontroversialnya membuat Sintayong gamuk. Dengan kejadian tersebut, timnas Indonesia diminta untuk mempertimbangkan keikutsertaannya di Piala AFF mendatang, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. Apa yang dilontarkan Ahsanul Kossasi tak terlepas dari laga final Piala AFF U23 2023. Usai gagal membawa pulang trofi Piala AFF U23, pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ini beralih fokus untuk menghadapi agenda selanjutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 dan FIFA Matchday September ini. Hal tersebut diungkapkan Sintayong usai laga final Piala AFF U23. Dirinya menyebut bahwa skuad Garuda akan dikumpulkan pada 4 September untuk melakukan pemusatan latihan jelang agenda tersebut. Di samping itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga membocorkan pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan. Dirinya menyebut Sintayong telah memanggil 24 nama untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Beberapa di antaranya adalah Mark Klok, Rian Kurnia, Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Nadio Argawinata, Adam Alis, dan Stefano Lillipali. Di samping itu, Sintayong juga harus bertugas memimpin skuad Garuda Muda yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo. Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan event besar di akhir tahun ini hingga tahun depan, seperti kualifikasi Piala Dunia pada Oktober dan Piala Asia Januari mendatang. Sementara untuk timnas di level umur, skuad Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Dan skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Jelang agenda ini, Exco PSSI Arya Sinulinga pun beberapa waktu lalu mengatakan bahwa PSSI sedang melakukan pengurusan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Di mana menurut pengakuan Arya, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dari pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih timnas Indonesia ini. Kini, perkembangan pemain naturalisasi ini dibocorkan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kolom komentar balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram @football.indonesia. Di mana salah seorang netizen menanyakan tentang apakah ada agenda permohonan kewarganegaraan untuk calon atlet pemain sepak bola. Namun ternyata progres pemain naturalisasi belum sampai ke DPR hingga detik ini.